kita kembali bertemu di ibadah online tanggal 12 Juni 2022. Hari ini kakak Dian yang akan pimpin ya. Dan kakak berharap adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mari adik-adik, sebelum kita mulai, kakak akan ajak untuk adik-adik bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, kita akan segera memulai ibadah hari ini. Sebelumnya kakak akan ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kakak akan pimpin untuk doa pembukaan kali ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada minggu ini, pagi hari ini kami boleh beribadah IMPA secara online. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, pimpin dan sertailah kami Tuhan untuk mengikuti ibadah hari ini. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhanku Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya baik adik-adik, yuk kakak akan ajak adik-adik untuk berdiri. Kita panggil berdiri, kita akan menyanyikan pujian buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Ceria 337. Kidung Ceria 337 yang judulnya Kami Sebagai Anak-anak. Kita nyanyikan 2 kali. Kami sebagai anak-anak pandang pemuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia,
sampai selama-lamanya. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan membaca Mazmur. Mazmur nanti akan Kakak Dian bacakan, adik-adik mendengarkan ya. Mazmur kali ini diambil dari Mazmur 112 ayat pertama. Mazmur 112 ayat yang pertama. Begini bunyinya. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kakak Puji. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Dian akan ajak adik untuk menyanyikan pujian buat Tuhan, yaitu firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyikan ya, lagu pujian buat Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyikan 2 kali nanti. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan melakukannya dengan sungguh, dengan kesetiaan dan ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Amos pasal 5 ayat 14 sampai dengan 17. Adik-adik boleh dibantu Mama Papa. Mari kita membacanya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku.
Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, "Wahai, wahai." Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Haleluya. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kakak mau bercerita dengan judul Hidup yang Berkenan di Hadapan Tuhan. Tadi kita sudah baca firman Tuhan dari kitab Amos pasal 5 ayat 14 sampai 17. Kitab Amos ini ditulis oleh Amos. Amos itu seorang peternak domba dan pemungut buah arah hutan. Amos berasal dari Tekoa. Amos juga dikenal sebagai nabi besar yang membela kebenaran dan keadilan di dalam Perjanjian Lama. Nah, adik-adik, coba adik-adik pilih. Biasanya adik-adik mau yang baik atau yang jahat? Coba, pasti kita semua akan memilih yang baik. Benar? Nah, kakak akan lanjutkan ceritanya. Pada saat itu, bangsa Israel, mereka hidup dalam penyembahan berhala, munafik, dan kejahatan merajalela. Lalu, Nabi Amos menubuatkan hukuman. Ya, dia menyampaikan adik-adik hukuman yang akan menimpa bangsa Israel bila mereka tidak segera bertobat. Jadi adik-adik, maksudnya di sini bangsa Israel harus meninggalkan semua perbuatan jahat. Karena Tuhan tidak suka dan tidak berkenan akan hal ini. Jadi agar bangsa Israel dan kita semua terhindar dari hukuman karena perbuatan dosa atau kejahatan, maka kita semua dan dalam cerita ini bangsa Israel harus mencari Tuhan. Misalnya dengan ibadah dan doa agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kita harus melakukan perbuatan baik. Kenapa sih kita harus melakukan perbuatan baik? Karena Tuhan lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Tuhan Yesus berkenan mengasihi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Roh Kuduslah yang akan membantu,
membimbing dan menolong kita agar kita mampu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Coba adik-adik hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya seperti perbuatan baik itu apa? Misalnya setia untuk mengikuti ibadah persekutuan anak atau IHMPA dan senantiasa berdoa. Terus hidup yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya mendengar dan menghormati orang tua kita, juga mengasihi kakak adik kita. Atau contohnya di dalam lingkungan sekitar kita. Perbuatan yang bisa kita lakukan, perbuatan baik yang bisa kita lakukan ada seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak ikut-ikutan mengejek sesama kita, tetapi mau menolong sesama kita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan, serta kita semua bisa menjadi berkat bagi sekitar kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Puji ya. Jadi tadi kita adik-adik disuruh untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan? Rajin mendengarkan firman Tuhan, selalu mendengarkan orang tua, selalu mendengarkan mama papa, kita berbuat baik kepada teman, kita menolong teman. Itu contoh-contoh dari hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk merespon firman tadi, Kakak Dian akan ajak kembali adik-adik untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 90. Kidung Ceria 90, lagunya Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kedamaian dan kemakmuran untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan. Dan Engkau memberkati para pemimpinnya agar bisa melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dan bijaksana serta adil. Tuhan berkati juga gereja-gerejamu dalam pelayanan dan kesaksiannya. Berikan kami semangat dalam pelayanan pemberitaan firman-Mu. Berkati juga keluarga kami, beri kami kesehatan dan kekuatan, serta orang tua yang bijaksana. Bimbing kami dalam memahami pelajaran di sekolah. Berkati juga guru-guru dan teman-teman kami. Sempurnakan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus
yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Nanti persembahan adik-adik bisa titipkan ke mama dan papa. Nanti mama papa akan membawa persembahan adik-adik ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kali ini, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 356. Kubri persembahan. Kita nyanyikan dua kali ya. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kita berdoa, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima. Tuhan Yesus, kami mempersembahkan persembahan kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, dan biarlah persembahan kami ini Tuhan dapat memperluas kerajaan Tuhan di bumi maupun di dalam surga. Berkati Tuhan untuk bapak-bapak majelis, ibu-ibu majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati bapak dan ibu majelis yang mengelola persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan doa kami ini Tuhan di dalam nama Tuhanku Yesus. Terima kasih. Amin. Baik adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya kakak akan ajak adik-adik untuk menyanyikan kembali pujian buat Tuhan. Kita akan pujikan pujian buat Tuhan dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar dapat kami lakukan dengan sungguh dan menjadikan kami anak-anak yang selalu setia melayani-Mu dan penuh sukacita
melakukan kehendak-Mu. Berkati kehidupan kami, masa depan kami, dan izinkan kami selalu mengandalkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita pada minggu pagi ini. Kak Dian tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan adik-adik tetap untuk hidup sehat. Tetap selalu memakai masker ya kalau keluar rumah. Tetap cuci tangan kalau habis memegang sesuatu atau melakukan sesuatu. Dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.